Nah, di video yang tadi kita sudah membahas tentang organ reproduksi. Sekarang kita akan membahas tentang gametogenesis. Gametogenesis ini adalah pembentukan gamet atau sel kelamin pada manusia. Gametogenesis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma. Yang kedua ada namanya oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Yang pertama kita bahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan sel sperma. Spermatogenesis itu terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kita lihat bagaimana gambar dari tubulus seminiferus. Nah, di sini ada gambar dari tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu berasal dari kata tubulus dan seminiferus. Tubulus itu artinya saluran-saluran. Kemudian seminiferus itu artinya semen, atau dengan kata lain bisa disebut dengan sperma. Jadi tubulus seminiferus itu adalah saluran yang panjang dan berkelok-kelok tempat terbentuknya sel sperma. Tubulus seminiferus itu terletak di dalam testis. Nah, jika diiris, gambar tubulus seminiferus seperti gambar yang ini. Di dalamnya terdapat sel spermatogonia. Ini yang akan berkembang menjadi sel sperma. Nah, spermatogenesis itu dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk usia pubertas. Kalian tahu nggak, di usia berapa laki-laki itu sudah masuk usia pubertas? Nah, anak laki-laki itu masuk usia pubertas sekitar usia 10 tahun sampai dengan 14 tahun. Jadi tiap anak laki-laki itu berbeda ya masa pubertasnya. Untuk ciri-ciri pada masa pubertas itu sudah dibahas di kelas 7. Jadi tidak Pak bahas lagi di sini ya. Nah, kita lanjut. Proses spermatogenesis itu terjadi secara bertahap. Kita lihat tahapannya. Nah, di sini pertama dimulai dari spermatogonium. Ini sudah ada di tubulus seminiferus, spermatogonium. Spermatogonium ini bersifat diploid atau dilambangkan dengan 2N. Artinya dia masih memiliki kromosom yang penuh, sama dengan kromosom tubuh. Spermatogonium ini akan membelah secara mitosis. Menjadilah dia spermatosit primer. Spermatosit primer ini juga bersifat diploid atau 2N. Nah, spermatosit primer ini kembali dia mengalami pembelahan, tetapi sekarang secara meiosis 1. Menjadilah dia 2 sel spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini bersifat haploid. Kalau yang tadi diploid, sekarang haploid. Haploid itu N-nya cuma 1. Berarti kromosom yang ada di sel ini hanya sebagian dari kromosom tubuh. Nah, kemudian spermatosit sekunder ini kembali mengalami pembelahan secara meiosis 2. Menjadilah dia spermatid. Ini juga bersifat haploid. Spermatid ini akan mengalami diferensiasi sel. Diferensiasi itu artinya perubahan ya, mengalami perubahan bentuk dia. Menjadilah dia sel sperma dewasa. Dari satu sel spermatogonium itu akan menghasilkan 4 sel sperma. Nah, jadi yang ini, satu sel induk sperma atau spermatogonium itu ya akan menghasilkan 4 sel sperma atau spermatozoa. Sekarang kita lihat bentuk atau struktur dari sperma. Nah, di sini Pak punya gambar. Ini bukan gambar kecebong ya. Ini adalah gambar sel sperma. Nah, sel sperma itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian kepala,
Di bagian kepala ini terdapat kromosom atau DNA, di mana dia akan membawa sifat dari sang ayah. Pada bagian kepala, kromosomnya ini akan menyatu dengan kromosom sel telur saat terjadi fertilisasi. Kemudian ada bagian tengah atau bagian badan ya. Ini untuk menopang kepala dari sel sperma. Kemudian ada bagian ekor yang panjang. Ini sebagai alat gerak. Alat untuk sperma itu berenang menuju ke sel telur. Nah, itu proses pembentukan spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Pada video berikutnya, kita akan bahas proses pembentukan sel telur atau dikenal dengan oogenesis.